Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun berada? Hari ini saya benar-benar sedang prihatin ya, ngelihat ada satu tayangan video yang mungkin teman-teman juga udah nonton ya, sangat memilukan. Ada seorang selebgram yang dia ya di KDRT-in gitu oleh suaminya ya. Dan ternyata itu bukan cuman sekali ya. Dari awal pernikahan udah 5 tahunan katanya gitu ya, itu udah sering. Sampai beliau kalau nggak salah baru lahiran nih. Sang wanita ini baru lahiran sekitar 2 bulan yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu. Masih di KDRT-in, bahkan bayinya pun seperti itu. Nauzubillah. Sedih kita sebagai seorang laki-laki ya. Kok beraninya sama cewek sih, dan cewek itu adalah istrimu. Ya. Ngapain sih kita, ini nih coba ya pakai akal sehat dulu deh gitu ya. Ngapain kamu nikahin orang yang kamu nanti malah pukulin dia. Dan yang kedua nih buat siapapun nih wanita ya. Kan gini, ya salah satu yang nyebelin adalah kadang kita itu mencintai cowok yang gak layak dicintai gitu loh. Udah tahu sebelum nikah aja dia sudah KDRT, dia sudah mencak-mencak kamu, terus kamu berharap dia berubah. No, ini pelajaran pertama buat teman-teman semua. Kalau Anda lihat dari sebelum nikah, mau itu pas ta'aruf atau pas pacaran gitu ya, kalau kamu pakai cara yang pacaran gitu ya, udah ada tuh, oh kok dia tuh gini ya, kok dia itu suka marah, suka mukul aku. Please stop, jangan lanjutkan lagi. Karena kamu pikir udah nikah dia berubah jadi lebih baik. No, ya, yang mengubah dirinya itu adalah dirinya dan juga Allah, bukan kita. Jadi kalau sebelum nikah aja kamu udah lihat tuh bibit-bibit dia tuh yang nanti bakal selingkuh, yang nanti bakal KDRT, yang nanti bakalan gak mau kerja. Saran saya stop. Maaf nih jadi agak marah-marah gitu ya. Ya karena sebel gitu loh. Sebel dengan kejadian yang memalukan, memilukan ya. Merendahkan harkat martabat cowok loh. Akhirnya kita sebagai cowok kayak yang gak ada harga dirinya gitu loh. Ya gini, kalau kamu mau tarung ya, kalau kamu mau tarung sama cowok, tarung di ring tinju. Ngapain kamu lampiaskan kegagalan kamu, kehancuran finansial kamu misalnya gitu ya, atau apapun juga pada istri anak yang lemah. Sehebat-hebatnya cewek, sehebat-hebatnya wanita, lawan cowok ya pasti kalah lah. Dan itu adalah wanita yang kau nikahin, yang arsy Allah itu bergetar. Mitsakon golizo, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan. Tahu nggak? Itu berarti pergantian amanah dari ayahnya pada engkau sebagai suaminya. Ini buat siapapun wanita yang mendengarkan, laki-laki yang mendengarkan, yang sudah menikah, yang sebelum menikah. Ini jadi aware buat kita semua. Hakikatnya menikah itu adalah perpindahan tanggung jawab dari ayah sang putri pada laki-laki yang dipercaya untuk bisa membahagiakan, bukan untuk mukulin, bukan untuk KDRT, bukan untuk menyiksa. Bayangin deh, kamu jadi seorang ayah, saya punya anak perempuan masalahnya. Saya nggak akan pernah terima anak perempuan saya disepertitukan oleh laki-laki siapapun juga. Saya sebagai ayahnya berani mati demi menjaga harkat martabat anak saya. Dan bayangkan itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang katanya suaminya. Anaknya udah 3, bukannya dibahagiakan. Istrinya juga harusnya dimuliakan, yang sudah melahirkan anak keturunan, yang sudah mengurus rumah tangga. Masih ingat nggak teman-teman semua? Pernah suatu saat ya, ada seorang sahabat yang ingin mengeluhkan istrinya sama Amirul Mukminin yang waktu itu adalah Umar bin Khattab. Istrinya suka marah-marah, bencak-bencak, dan dia nggak ngelawan. Dia ingin dapetin arahan dari sang Amirul Mukminin gitu ya. Datanglah beliau ke sana, ternyata Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga sedang dimarahin oleh istrinya. Dan Umar tidak membentak, tidak mukul, jauh dari mukul, ngomong aja enggak, diam Umar. Akhirnya karena sedang marah gitu ya, istrinya sedang marah, balik badan gitu. Ah udah deh, Umar aja digituin, apalagi aku harusnya lebih sabar gitu. Umar itu kan
Kalau tarung sama Umar, orang bisa langsung mati loh gitu. Tapi di hadapan istrinya, dia menjadi orang yang begitu santun, menjadi orang yang begitu sabar. Lalu akhirnya Umar bilang, kamu mau kemana? Sini. Maaf ya Amirul Mukminin, maaf saya jadi mengganggu. Enggak apa-apa, ada apa? Tadinya saya mau minta arahan, saya minta nasihat. Karena istri saya suka marah-marah terus. Ternyata engkau pun sama ya Amirul Mukminin. Gitu katanya. Apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin? Ya wajar lah. Istri kita itu kan sudah capek 24 jam. Ngurus kita, ngurus anak-anak, ngurus rumah. Wajar lah kalau dia ada marah-marah, ada unek-unek. Kita itu harusnya banyak bersyukur pada istri yang sudah menjaga semuanya. Saya ini kalau nggak seperti ini, nggak dapetin pertolongan istri, mungkin saya nggak bisa jadi seperti ini. Masya Allah. Ini pemikiran dewasa seorang pemimpin sekaliber Umar bin Khattab. Itulah kenapa kita sebagai laki-laki harusnya malu. Kalau kita punya kekuatan, bukannya untuk cari nafkah yang halal, bukannya untuk membela kebenaran, bukannya untuk berdakwah, ini malah mukulin, merendahkan, mencaci maki seseorang yang harusnya kita cintai. Terus kalau kamu nikah hanya untuk, kan ini. Nikah itu bisa jadi haram, bisa jadi halal, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Kalau menurut saya, kalau Anda nikah cuma untuk menyakiti, itu haram namanya. Hati-hati nih, ya, hati-hati nih. Dan kalau Anda ketemu cowok, suami, calon suami yang kayak gitu, kalau calon suami, cut, jangan lanjut. Kalau dia udah jadi suami, jangan takut laporkan pada orang tuamu, pada tetanggamu, pada saudaramu, bahkan pada umum. Kalau bisa langsung aja datang juga ke polisi. Kenapa? Orang kayak gini bukan harusnya dimaafkan. Enggak. Ini enggak akan pernah selesai kalau enggak dimasukin ke psikiater, enggak masukin ke rehabilitasi, ke ODGJ gitu, ke orang dalam gangguan jiwa. Serius. Ya, kenapa? Karena dia akan seperti itu. Tahu hulek ya, teman-teman semua ya? Hulek itu kan gimana? Ketika dia tertekan, mungkin tertekan hutang, tertekan apa, dia langsung jadi ya nggak bisa ngontrol dirinya. Mukul sana, mukul sini. Nanti ketika dia udah kembali normal jadi manusia, dia minta maaf. Apa mau kamu seperti itu? Gimana kalau jadi huleknya dia seperti itu? Dia nggak bisa kontrol, kamu dibunuh. Atau anakmu, ngeri. Nah ini versi wanitanya ya, versi laki-laki. Hai para laki-laki ya, dimanapun saya dan kita semua gitu ya. Yuk kita, kekuatan kita ini untuk melindungi, bukan untuk mengintimidasi. Ya, kita ini Allah ciptakan sebagai khalifah fil ard. Kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita itu adalah pemimpin bagi wanita, pemimpin yang mengayomi, mencintai, menyayangi. Yang kedua, kalau memang kamu sedang ada masalah hutang lah, katanya ada yang bilang itu masalah hutang atau apa, please ngobrol baik-baik dengan istrimu. Bukan malah menumpahkan kekesalanmu, kegagalan dirimu pada istri dan anak yang lemah. Diskusi, pasti ada solusi, ngedekat ke Allah. Ya. Dan untuk para wanita, sekali lagi, kalau Anda sudah tahu bakal ada bibit-bibit seperti itu, stop, udah, jangan lanjutkan. Jangan menikah sama dia. Kalau memang setelah nikah baru beberapa bulan sudah terjadi, karena saya pernah menangani loh. Baru 2 bulan nikah, hampir setiap hari itu perang, pecah, sampai hampir dipukul tuh istrinya. Serius, baru nikah. Akhirnya cerai. Dan sekarang alhamdulillah, sang istrinya nikah sama orang yang lebih baik. Ya, dan orang yang kayak gitu harusnya gimana? Ya direhabilitasi atau masukin ke penjara supaya dia kapok. Dan biasanya laki-laki yang seperti itu, dia punya inner child yang buruk. Dia punya orang tua pun yang keras. Orang tuanya kenapa keras? Karena orang tuanya lagi keras. Ini kalau nggak diputus mata rantainya, di buku self love terapi saya tuh, apa yang akan terjadi? Akan banyak lagi korban baru. Anak yang melihat orang tuanya KDRT, dia cenderung akan KDRT juga ketika dia dewasa. Kalau dia nggak berdamai dengan dirinya, kalau dia nggak disembuhkan, ada luka di sana. Ini kayak zombie, teman-teman semua. Ya, zombie itu akan
ada lagi korban akan mencari korban baru, terus seperti itu. Nauzubillahimindzalik ya. Ini sekali lagi buat teman-teman, yuk kita lindungin para wanita terbaik dalam hidup kita, ibu kita, istri, anak wanita. Ya, bukan untuk malah dikata-katain kasar, bukan malah untuk dizolimin. Dan buat para pelaki dimanapun juga, yuk jadilah laki-laki yang gentle, laki-laki yang melindungi, yang menafkahi, yang mencintai, yang justru malah diidam-idamkan oleh istri, yang dieluk-elukan oleh anak. Ingat, jangan sampai orang di luar sana melihat kamu hebat, tapi kamu rapuh. Testimoni terindah itu bukan dari orang yang jauh, tapi dari orang-orang terdekatmu, dari istrimu, dari anakmu, dari orang tuamu, dan dari sahabatmu. Saya Stephen Holid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.